Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 4 September 2025. Ya, jadi hari Minggu ini tradingnya cuma 4 hari karena hari Jumatnya libur Bapak Ibu, hari Maulid Nabi. Nah, jadi kita tanggal 4 itu juga di lokalnya kemarin di pasar kita lihat ada merah ya. Mungkin itu profit taking menjelang libur mungkin ya, karena long weekend juga. Saya tidak kemana-mana. Jadi tapi memang hari Kamis Jumatnya ya tidak bikin analisa, libur kan. Dan malamnya ada timnas juga. Alhamdulillah timnas menang, tapi karena lawannya mungkin ya. Jadi ya kalau lawannya lemah, mau dipuji-puji nggak juga lah. Harus ujian sebenarnya mungkin nanti. Kalau lawan Kuwait, lawan ini boleh lah. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita tunggu pertandingan lawan Lebanon ya. Kalau lihat penutupan hari Kamis, ISG merah. Seperti saya sampaikan, mungkin ada profit taking karena ada long weekend. Kalau regional Asianya kita lihat cenderung menguat ya. Kita lihat indeks-indeks menguat karena apapun alasannya di pasar saham Amerika kemarin komentarnya dovish ya. Dan nanti kita lihat saja volume price analysis. Kalau di dalam negeri, kalau tidak salah proyeksi ekonominya lebih rendah ya. Lebih rendah dari sebelumnya. Sebelumnya 5,4, dari Bank Indonesia itu jadi 5,3. Nggak tahu apakah itu ada hubungannya atau tidak, tapi kalau dicocok-cocokkan mungkin bisa saja. Eh, Apalagi ya? Ya udah itu kita bahas saja ya Bapak Ibu. Dari dalam negeri eh, kan kemarin masih, kalau saya hari Kamis sudah banyak masuk ke kantor ya. Saya juga masuk ke kantor hari Kamis, tidak working from home lagi. Jalan sudah mulai ramai, ojol sudah ada pesanan dan pihak kepolisian sudah beraksi ya. Maksudnya coba yang jadi dalang-dalang semua itu sedang berjalan proses hukumnya. Mungkin dengan kepastian proyek hukum penegakan hukum di mata investor, oke, ada tingkat kepercayaan lagi. Lalu Sri Mulyani tidak jadi mundur. Kalau Sri Mulyani mundur mungkin berbeda ceritanya. Baik, ini dia trading snapshot Bapak Ibu, turun kecil saja ya, 0,23. Kalau lihat profilnya nih mungkin ya masuk, terus ada yang profit taking, mungkin tidak ada yang ingin mengangkat, ya udah sampai penutupan di session 2, pola-pola seperti ini memang tidak ada demand besar yang masuk. Tapi kan kita masih ada alert, berarti ada sesuatu juga. ISG-nya turun, tutup 0,23, lalu kita catatan pentingnya asingnya net sell. Oke, mungkin profit taking juga atau apapun itu, net sell-nya mengecil dan kita lihat net buy terbesarnya di Bank Mandiri. Setelah kemarin Bank Mandiri itu diguyur terus, Antam net buy karena harga emas, dan saya kebetulan pegangnya Archie ya. Jadi kalau saya pegangnya Archie bukan karena baru-baru di grup alumni atau di workshop volume price analysis itu memang sudah kita bahas. Ini saham-saham yang wake off-nya belum, Archie, Avia, apalagi itu banyak ya, MBMA, NCKL ada nggak? Pokoknya berapa saham-saham yang memang secara wake off-nya yang kita cari dan ada kriteria khususnya dan dijelaskan dengan pendekatan wake off. Oke, itu yang signifikan. Yang net sell terbesar cuma di BRMS ya Bapak Ibu, sisanya tidak tahu signifikan. Saya punya BBRI malah nggak ada apa-apa di sini, senyap aja asingnya. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu, Jakfa, Raja, Esa, dan KPIGJ. Jakfa ini sudah keluar alert sebelumnya dan memang saya sudah waktu alert keberapa saya lupa. Saya sudah notifikasi saya memilih Jakfa karena ini dan dianalisa, lalu keluar lagi. Mungkin sedang berjalan ya, mungkin ada yang nonton after market close-nya terus dia oke, ini saya ingin beli juga gitu ya. Jadi cocok analisa saya kebetulan. Raja, Esa, KPIG ya. Jadi KPIG ini saya nggak tahu juga. Ini sahamnya punya Heritanu ya. Nah, Esa ini dibahas di grup alumni. Ya, sebelum terjadi alert dibahas di grup alumni, lalu alert. Oke, alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya. Bapak Ibu lihat ini ada waktunya jam 10, jam 10, jam 10.
Ini jam 3 sore. Jadi bisa saja sahamnya itu alert botnya itu yang berdasarkan deep learning. Jadi dia algoritma di belakangnya adalah machine learning. Dia masuk menggunakan data yang ada, lalu dia keluarin alert. Nah, setelah itu jam 3 sore dia kan sudah keluar alert. Jam 3 sore mungkin saya diguyur atau jam 2 diguyur atau session 2 diguyur, dia kan tidak tahu. Makanya harus dianalisa. Nah, backgroundnya ini ada yang bertanya, apa konsepnya di belakang? Konsepnya adalah algoritma deep learning ya, AI. Berdasarkan big data. Jadi datanya masuk. Nanti kalau datanya tidak sudah masuk terus ternyata berubah, ya dia tidak tahu. Makanya harus dianalisa di after market close. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini, linknya ada di deskripsi video. Ini nih ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pakai scan QR, bukan QRIS ya, tapi QR. Untuk scan ini nanti ada alamatnya ya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja alamat itu supaya nggak salah. Telegram channelnya juga silakan join ke sini. Lalu website dan sosial medianya silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 20 tahun ya. Akhir tahun ini sudah 20 tahun saya di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu. Tidak boleh konsultasi, tidak boleh ini. Karena saya tidak menyediakan jasa konsultasi analisa saham. Itu masalahnya ya Bapak Ibu. Karena saya cari duitnya dari trading ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dia nanti ikutin videonya, dipelajari semua tutorialnya, lalu dilakukan analisa sendiri, practice make perfect, insya Allah bisa. Karena kalau Bapak Ibu ikutin saya mungkin tidak akan sama, karena untuk itu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Karena pengalaman kita berbeda, ya, psikologi trading kita berbeda, knowledge kita berbeda, jam terbang berbeda, capital kita berbeda, itu yang paling penting ya. Jadi kalau kebetulan Bapak Ibu kapitalnya habis, sahamnya banyak, berdoanya akan naik. Tapi kalau saya misalnya kapitalnya banyak, masih ada sisa, berdoa akan turun. Analisa saya akan cenderung bias turun. Jadi jangan percaya juga apa yang saya sampaikan, tergantung banyak faktor ya. Cuman secara logik Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Prinsipnya, kalau ini yang saya diajarin dulu ya, waktu saya belajar saham, jangan pernah, ke dalam sistem kapitalis, jangan pernah percaya dengan siapapun. Jangan pernah, karena semua orang pingin profit di pasar saham, dan dengan sistem kapitalis itu, ya, dengan sistem zero sum itu, tidak mungkin semua orang bisa profit. Kalau ada yang mau profit besar, harus ada yang loss besar ya. Jadi, Bapak Ibu kalau nonton video ini, jadikan saja sebagai first opinion. Artinya apa? Wajib analisa sendiri. Nanti Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, pelajari. Nanti Bapak Ibu akses Telegram botnya, dapatin trialnya, coba. Nah, dari situ Bapak Ibu akan coba. Oh ya, gini cara membaca market menggunakan Telegram bot ya. Oke. Jadi disclaimer on, Bapak Ibu, trade at your own risk ya, tayor. Jadi di sini disclaimernya saya hidupin, tayor, trade at your own risk. Risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak menggunakan money management yang baik, saya sarankan nggak usah masuk pasar saham, karena kasihan ya, risknya gede banget. Risikonya terlalu besar kalau tidak paham. Oke, untuk minggu ini Bapak Ibu kita ada voting ya, walaupun hanya 3 hari trading dari tanggal 1 sampai tanggal 3, ternyata jumlahnya cukup. Dan hari ini sudah 200 suara, Antam, BSD, Bumi, Harum, Indika, Inco, Medco ini ada buyback atau apa ya? Pegas, PTPP, TKIM ya. Bapak Ibu silakan di vote. Nanti kita besok hari Minggu kita akan bahas, kita ambil 10 dari saham yang akan ambil 5 dari 10 saham ini, 5 dengan suara terbaik untuk dianalisa dengan pendekatan wake off. Walaupun wake off-nya nanti tidak sempurna karena weekend ini kan data weekly-nya tidak lengkap ya, tapi tidak ada data lain, kita analisa sajalah apa adanya. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa.
Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video ya. Jadi di sini nanti ada Delquan bot, tulisannya bot. Jadi kalau ada Bapak Ibu menemukan orang menawarkan Delquan bot, tapi pakai WhatsApp, itu bohong ya. Harus pakai Telegram. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jadi di sini kita cuma ada daily ya Bapak Ibu, tidak ada intraday ya. Lalu ada weekly, ada monthly, dan di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menemukan volume price analysis, mudah-mudahan sudah benar. Jadi jangan sampai salah robot ya. Jadi kan banyak juga Telegram bot yang lainnya kalau tapi kalau Bapak Ibu sudah ada volume price, lalu di sini ada Sankey, ada screening saham, mudah-mudahan sudah benar. Untuk rotasi saham, ini ada sektoral Bapak Ibu 1-11 bisa dicek nanti. Untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja tutorial. Nah, kemarin ada yang bertanya, tutorialnya ada yang paling mudah nggak? Menurut saya baca nontonnya semua Bapak Ibu. Ya ini ilmu semua. Kalau Bapak Ibu tonton tidak ada ruginya. Cuman kan ada orang pengennya cepat singkat. Kalau mau cepat singkat ikut di kelas. Satu hari dipadatin semua itu satu kelas. Di kelas workshop trading as bisnis, itu tentang beberapa tutorial ini jelasin. Tapi kalau belum bisa sempat mengikuti workshop, ya pelajarilah ini semua. Tidak ada shortcut. Nah, ada yang bertanya juga, alert itu berdasarkan apa? Nah, ini ditonton video yang ini bagian ini. What is deep learning? Jadi video sudah ada. Masih bertanya ke saya, bilang terlalu harus nonton sampai selesai, Pak. Iyalah. Jadi harus ditonton sampai selesai. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk melakukan aftermarket close. Walaupun ini penutupannya hari Kamis, kita coba lakukan analisa saja ya. Siapa tahu bagus gitu ya. Dan saya memang sudah ada beberapa dibahas di grup alumni workshop bahwa memang ini bagus nih. Ada alertnya. Jadi sebelum ini kita sudah bahas dulu. Sekarang kita cek dengan alert. Bapak Ibu ikutin saja. Trialnya, robotnya ada trial 7 hari. Bapak Ibu bisa ikutin. Bisa akses ya linknya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut trial, kan habis. Jadi kalau Bapak Ibu hapus botnya, terus klik lagi masuk lagi, nggak bisa, cuman bisa satu kali. Kalau Bapak Ibu hapus, itulah orang-orang yang kena blacklist oleh Telegram botnya. Jadi Telegram bot ini dia bisa memblacklist orang. Oke, jadi harus dibuka dulu. Sekarang kita cek dengan alert. Ini langkah pertama ya, Bapak Ibu ketik alert. Nah, kemarin alertnya ada Java, Raja, Esa, dan KPIG. Jadi Java saya sudah masuk, Esa juga saya sudah masuk. Dan ini masuknya ini sudah saya informasikan ke grup alumni ya. Saya masuk dari the best price for buying. Bukan the best price, the best time. Bukan the best time, tapi the best price. Kita cek dengan langkah kedua adalah kita cek dengan rekom. Jadi kita lihat, selain dia muncul di alert big data analysis ini, dan berdasarkan big data ini atau deep learning ini, maka kita cek juga dari quantitative trading menggunakan end of day. Perbedaannya, kalau dia di end of day, datanya sudah end of day, udah market tutup, dia tidak berubah lagi kalau sudah muncul. Kalau bot masih bisa berubah, oke? Di sini kita ada Java. Mana? Oh, ini. Kita ada Harum, bearish sadness, ini bearish sinyal jelek, Indika. Oh, dia koreksi ya. Java juga, ada Java ada koreksi, kurang bagus berarti. Padahal kalau dia sandai tutup Java ini, dia menjadi the best time for buying juga nih. Lalu KPIG bullish, MDKA, melemah semua nih ya. Mungkin di pre-closing sudah masuk supply-nya. Java buy tapi pakai BDT ya. Ini bukan sial, tapi dia menyatakan ini ada pelemahan berarti supply-nya masuk gitu. Itu yang maksud saya. Alertnya jam 10, tapi mau pre-closing supply-nya masuk hingga sinyal di end of day-nya dia sign of weakness. Padahal waktu alertnya dia bagus. Itu salah satu kelemahan big data. Kalau datanya belum masuk dia tidak tahu. Oke, kita lihat di sini BNG ada bullish ya untuk price action. ITMG bagus nih. Pokoknya Bapak Ibu yang keluar potensial. Sido juga potensial. Bagus juga harus dianalisa. Gimana bagus nggak dia? VPA Sido.
Harus kita buktikan. Oh, nggak terlalu, biasa saja. Biasa saja. Itu dari price action ya. Jadi dari price action ini tanpa memperdulikan volume. Lalu Rocket Jet, Cepin, ESA, ESA ada ESA lagi PWS, ESA lagi di Golden Cross. Kita bahas ESA ya, Bapak Ibu, karena dia confluent, artinya keluar di alert, keluar di rekom, dan keluar di mana-mana. Wah, kalau Java upper juga, break juga. Jadi kebetulan saya pegang Java, sudah alertnya udah sekian kali. Tapi saya pengen bahas ESA nanti ini karena dia muncul juga di mana-mana. Dan udah dibahas juga di grup alumni untuk level advance ya. Nanti kita nggak usah bahas level advance-nya. Nanti Bapak Ibu kalau ilmunya belum dapat, bingung pula. Ini Wyckoff-nya kok tiba-tiba jelasin seperti ini. Tapi belum ikut workshop-nya, nanti bingung. Oke. Setelah itu kita cek dengan screening lainnya yaitu SRP Boom. SRP Boom ini adalah screening untuk mendapatkan saham-saham yang volumenya meledak. Kalau Bapak Ibu sudah belajar volume price analysis, screening VBOOM ini adalah salah satu screening favorit. Kalau volumenya meledak, bagi volume price analysis, pasti ada sesuatu. Ya, kita cek SCR VBOOM. Banyak ya. Ada KPIG, ada DMMX, ada PAM, Saratoga. Ini Saratoga harus diwaspadai ini. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkat saham ledakan volume ya. Kalau kita lihat SCR, setelah itu kita SCR Extreme. Ini saham-saham yang ekstrim. Kalau udah Extreme Fear untuk buy on weakness, Extreme Grid untuk sell on strength. Tidak ada yang menarik ya. Kalau nanti ada, BJBR Fear. Oh, ini BJBR Fear. Terus nih, dia udah di luar kompak 100. Ada kasus, ini kasihan ini ya, kena berapa kasus yang melibatkan korupsi ya, apakah kasus di yang dana iklan atau apa ya, dengan yang melibatkan Ridwan Kamil, lalu kasus dengan Siritek juga, kasihan juga dia. Padahal dia BJBR ini adalah salah satu bank pembangunan daerah yang paling bagus lah dibandingkan bank pembangunan daerah lainnya. Apalagi KDM sekarang yang lebih agak fokus juga di kesana. Kalau nggak salah Om Mardigu jadi komisaris ya sama Helmi ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan jadi perbaikan lah di sana. Kita lihat dengan SCR Panic. Ini saham-saham yang habis ada di zona panik dari rotasi saham. Kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Cari ada nggak di sini ESA. Ada ya, mungkin ESA habis panik terbitlah hope. Java ada nggak? JK, FGH, IJK tidak ada. Ya nanti Raja nih ada, mungkin habis panik terbitlah hope. Harus dipantau ya. Jadi dia dari rotasi saham relatif terhadap komposit. Jadi dia paniknya relatif terhadap komposit. Nanti kalau ada speedometer, ya dia terhadap diri dia sendiri, bukan relatif. Kadang-kadang orang bingung karena dia nggak nonton tutorialnya. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini adalah saham-saham yang relatif terhadap pergerakan komposit bergerak di zona Hope. Oke, screening saja. Oh, ada BRMS, Excel, dan NSIP ya. Oke, kita cek dengan SCR Top FF. Tumben lagi cepat nih. Ya tadi sudah kita lihat ya, Bank Mandiri sama Antam paling topnya, sementara yang net sell-nya paling topnya BRMS. Nah ini harus kita combine dengan SCR top kaki, hajar kanan dan hajar kiri ya. Ini adalah supply and demand. Kalau kita lihat yang paling dihajar kanan MSIN dan Raja ya. Sementara yang dihajar kiri BBCA lagi-lagi dihajar kiri nih. Oh Ibu, memang jadi pertanyaan. Apakah dihajar kiri ini karena Timothy Ronald ya namanya ya, yang mengaku sebagai Warren Buffett Indonesia? Ini orang suka-sukanya aja klaim. Mungkin dia tidak klaim, mungkin dia berita ya. Supaya rame clickbaitnya. Kalau Pak Lo Keng Hong dengan filosofi dia melakukan investasi sabar, melihat fundamental, bolehlah beliau diklaim sebagai Warren Buffett Indonesia. Tapi Timothy Ronald kayaknya kita harus duduk bareng ngopi deh. Ya, saya sudah 20 tahun di pasar saham Indonesia.
Kalau mendengarkan cerita Timothy Ronald, belum saya lihat dia sebagai value. Walaupun saya bukan value investing ya, tapi kan orang kadang-kadang butuh follower gitu. Nggak tahu lah ya apa motivasinya. Oke, sekarang kita lanjut apa lagi? Nih, SCR, PBAC. PBAC ini kalau screening saham, dia termasuk yang aman. Kenapa? Kalau pullback berarti trennya sudah ada, dia pullback. Nah, pas pullback itu kita buy on weakness atau mencari harga diskon untuk dia kemudian naik lagi. Tapi tetap harus dianalisa, kita lihat ada nggak brand sama Dinet. VPA brand. Oh iya ya, jadi Bapak Ibu ini ya, buy off-nya berjalan ya. Best time for buying, pullback, pullback, pullback. Jadi kalau pullback begini, stop loss-nya kecil. Bapak Ibu bisa stop loss-nya di bawah 483 4825 ya, dibulatin ke bawah. 4830 baru kurangi 2 tick. Di sini stop loss-nya. Atau mau di bawah ini juga bisa nih. Ya, di bawah lower ini. Jadi kalau udah klik bawah, risk-nya kecil. Jadi ini bisa buy, stop loss-nya di bawah. Jadi jaga atas satu lot. Nah, jadi dia kalau turun ke bawah untuk naik. Ini jangan lupa nih brand ini karena ini adalah marking down, akumulasi, ini marking up. Wyckoff nya berjalan, tapi saya dalam konteksnya tidak membahas ini ya. Oke, sekarang kita bahas komposit aja dulu ya. Kita cek. Ini untuk pembahasan weekly-nya harus dinotis bahwa cuma 4 hari. Karena hari Jumat libur ya, jadi volumenya pasti kalau kurang, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita analisa as it is sebagai akhir pekan. Lengkap data weekly-nya maksudnya. Kita cek dengan kita langsung masuk composite. Speedo composite. Bagaimana penutupan hari Kamis? Netral ya. Composite balik ke netral. Artinya kalau kita cek hari hari Kamis kemarin, demand yang masuk ke IHSG sama kuat dengan supply. Ya, jadi netral dia posisi saat ini. Kita cek dengan Speedo. Weekly-nya. Apa boleh buat? Dia sudah selesai. Sementara kalau weekly-nya dia masih berada di zona grid. Oke. Ini sementara daily-nya ketarik ke netral. Kalau daily-nya terus bergerak ke fear, mungkin grid-nya akan netral, tergantung grid-nya nanti minggu depan apakah supply-nya masuk atau tidak ya. Saat ini terpantau dicek speedometernya demand masih lebih besar dari supply itu. Kita cek dengan Star Channel. Bagaimana rotasi sektoral ya terhadap komposit? Kompositnya kompositnya melemah ya hari ini. Properti relatif menguat. Jadi bacanya begini, relatif terhadap komposit yang melemah daily-nya, maka terpantau bintang industri. Harus pakai kalimat relatif ya, jangan lupa Bapak Ibu. Kalimat relatifnya harus ada. Kadang-kadang orang mau sesukanya aja analisanya, padahal toolnya adalah relatif terhadap komposit. Maka properti ada sedikit penguatan, industri menguat, non-cyclical melemah, tekno melemah, finance sedikit melemah ya. Non-cyclical menguat, energi menguat, trans enggak jelas nih. Basic menguat ya, karena kompositnya melemah itu. Kalau mau lihat sektoralnya bisa Star C nomor berapa nih? Industri. Sektor nomor 6. Star C6. Nah, Star C6 gitu. Kalau dia mau lihat sahamnya, ya bandingkan dengan sektor. United Tractor menguat, ASI melemah ya. Ini mungkin banyak sektor lain, tapi ini cuman mayoritas saja yang diambil di dalam petanya, karena tidak semuanya. Atau sektor apa yang tampak menguat di sini habis banyak terbitlah hope? Energi ya. Star C3. Gitu caranya untuk melihat sektor. Nah, ini kalau di sektor energi, Harum menguat, Desa menguat, Pegas menguat ya. ADMR mau masuk lagi di sini. ATMG ya, jadi bisa dilihat secara relatif terhadap komposit. Kalau Pak, saya mau lihat pusat rotasinya ganti sektoralnya, berarti start pakai S3. Sekarang kita ganti. Pusat rotasinya adalah sektor energi. Nah, ini kan berbeda nih.
Walaupun secara umum dia bergerak menguat. Indika ya. Wih, ini Indika luar biasa. Oke, sekarang kita cek dengan VPA weekly lah, nggak usah pakai mandi lah, biar cepat. Composite. Nah, cuman ini hati-hati. Cuman 4 hari trading. Composite. Oh, oke. Jadi kemarin kan drop ya Bapak Ibu karena apa? Karena ini ya, karena ada kejadian kerusuhan, lalu working from home, dia coba recovery ke atas ya Bapak Ibu. Sekarang kalau di weekly tidak ada gap, cuman di sini ada gap ya. Jadi dia mantulnya itu di zona demand di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mental-mental baja, yang sudah pengalaman waktu itu saya sudah posting juga bahwa saya buy on weakness-nya di zona ini dapat barang ya. Sekarang naik ke atas. Sebagian yang kemarin beli di sini, sebagian sudah dijual, sebagiannya kita harapkan let profit run. Nah, walaupun kita cuman 4 hari, iya 4 hari, volumenya sudah cukup ya. Volumenya itu sudah di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, cost-nya tinggi. Ini kalau seandainya hari Jumat masih ada, mungkin dia akan setara atau lebih tinggi dengan volume yang sisanya ini ya, atau setara lah, tidak terlalu lemah begini. Cuman ini sudah di atas rata-rata, it's okay. VBP Weekly Composite. Nah, ini untuk menjelaskan kenapa saya buy on weakness, berani buy on weakness, karena saya melihat di sini ada demand zone. Waktu ini, di kelas kita sudah belajar namanya rally, ini menjadi base, ini menjadi rally, maka dia akan ngetes di sini. Jadi saya sudah tunggu-tunggu nih di sini buy on weakness, dapat, alhamdulillah dapat barangnya naik ke atas sekarang. Jadi kalau di sini juga waktu pandemik saya juga ajak buy on weakness, waktu Donald Trump dapat, di sini juga dapat. Jadi memang jam terbang Bapak Ibu banyak rajin-rajin yang berlatih bisa membaca psikologi market, jadi bisa tradingnya bisa pas. Prinsipnya don't fear, never greed ya. Itu juga sudah dibahas di kelas workshop saham di Training as Business kalau nggak salah. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini April dia naik. Dia ngetes demand zone di sini. Dia naik lagi ke atas. Ini sudah tutup gapnya, ini sudah tutup gapnya, selesai. Tetapi ini masih ada gap di atas ya. Candle terakhir merah kecil saja. Ini mungkin masih bisa naik untuk nutup gap, tapi di atas ini sudah supply semua ya Bapak Ibu. Ini berhati-hati, dia naik ke atas, supply-nya sudah kena. Dan kemarin tidak ada sinyal VPA-nya. Cuman volumenya di atas rata-rata, spread-nya kecil. Jadi ini ada yang mengantar naik, ya, terus dia diguyur, cuman nggak dibikin turun dalam. Mungkin dia mau ngetes dulu. Jadi ini ada satu top, ini ada 2 top. Mungkin kalau dia tes, di sini penentuannya. Kalau dia jebol, harus close di atas. Oke, harus close di atas. Nanti harus divalidasi dengan up bar. Kalau nggak, dia menjadi uptrust. Harus close. Kalau dia tidak berhasil, karena supply-nya ada, dia turun lagi ke bawah, maka ini menjadi high-nya. Kita bersihin dulu. Ini menjadi high. Kalau dia tidak berhasil close di atas high ini, 8.000 sekian, ini menjadi low. Ini kalau dia tidak berhasil close di atas, dia malah turun. Ini menjadi low terhadap high. Dia sudah tes supply-nya, turun ke bawah. Kalau close di bawah ini, maka kalau ini menjadi lower low, maka trend sudah changing ya. Jadi dia bisa saja dia turun ke bawah dulu, naik lagi. Ini bentuk ini adalah head-nya, ini adalah shoulder-nya juga bisa, baru dia turun lagi ke bawah. Supaya pattern-nya jalan. Oke, jadi kritikal sekali zona supply ini. Pak, tahu zona supply dari mana? Oh ya, ini volumenya sedikit turun ya. Ya, jadi ini sedikit turun. Tahunya dari mana? Kita lihat. VBP Composite. Yang harus di attach ini kan ada merah-merah nih ya Bapak Ibu di atas. Yang paling kuat tuh di sini. Ini sekarang adalah supply zone.
Ini harus ke atas, dia harus jebol zona. Sebenarnya supply zone-nya sampai atas ini ya, sampai atas. Ini supply. Jadi kalau dia naik ke atas, supply-nya keluar, nggak berhasil jebol, ini berarti fail kita ya. Berarti all time high-nya sudah cukup di situ. Tapi kalau dia berhasil close di atas, dimakan semua supply ini, artinya dia butuh demand yang sangat kuat. Sesuai hukum pertama Wyckoff ya. Jadi harus ke atas dulu, close di atas, aman kita. Ini supply zone. Ini kemarin banyak terjadi pertempuran antar supply and demand, banyak jejaknya, jadi dia harus close di atas. Kalau enggak, maka selesai sudah. Nanti kalau turun ke bawah, ini menjadi demand, ini menjadi demand, di sini buy on weakness ya. Jadi tunggu, kalau kita sudah punya cash, maka Bapak Ibu doanya mungkin akan, semoga dia turun ke bawah sampai 7.200-an. Atau 7.100, 7.200. Kenapa di sini demand zone? Ya. Oke, itu aja lah. Yang penting Bapak Ibu tahu di atas ini adalah supply zone dan ini ada gap. Selanjutnya kita lihat dengan foreign flow. Secara data Bapak Ibu, kita mengalami capital outflow sejak minggu kemarin ya, sudah dalam 5 hari lebih. Asingnya hari Jumat kemarin keluar 223 miliar. Dalam 5 hari ada 4,6 triliun asingnya sudah keluar ya dalam 5 hari. Dalam 20 hari masih ada sisa net buy 6,5 miliar, tapi dalam 60 hari sesungguhnya adalah trennya adalah capital outflow. Dalam 100 hari juga 9,4 triliun sesungguhnya adalah capital outflow. Mungkin kalau lebih dari 100 hari juga masih capital outflow. Oke. Ini kabar baiknya adalah net sell-nya mulai mengecil. Cuman itu tidak jaminan ya. Kita harus punya sequence asingnya net buy. Artinya di sini ada low, ini mulai pullback, asing akumulasi, keluar dulu sedikit, mudah-mudahan akumulasi lagi, pullback. Oke. Saya rasa cukup itu untuk composite. Kita harus bahas sahamnya. Kita akan bahas ESA ya. Kita bahas ESA, mudah-mudahan bisa lengkap. Ya, ini sudah dibahas di grup alumni. Kita cek dengan, mudah-mudahan di alertnya fresh. Kita cek dengan langkah pertama. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin saja. Bapak Ibu pergi ke robotnya, klik ada trial di sana. Nah, kalau mau belajar dari awal, Bapak Ibu bisa ikutin step by step untuk melakukan analisanya ya. Ikutin saja dulu sambil saya ketik apa perintahnya, Bapak Ibu ikut. Namanya juga tutorial ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu sedikit ulangin untuk misalnya sahamnya, Pak saya bukan saham ESA. Ya saham yang lain caranya sama. Tinggal berlatih saja. Langkah pertama, Bapak Ibu ketik alert, lalu spasi, nama sahamnya. Di sini kalau kita lihat, ESA itu dulu ada beberapa kali alert 5, 6, 7. Jadi dulu juga pernah tutorial trading plan, ternyata salah. Ternyata akumulasinya belum selesai ya. Nah sekarang sahamnya tanggal 7, bulan 7, bulan 8 tidak ada. Berarti sekarang ada bulan 9. Nah kalau begini kondisinya, Bapak Ibu kita bisa asumsikan bahwa ini adalah alertnya fresh. Nah kalau fresh, usahakan pegang sahamnya ya, jaga atas jaga bawah sedikit saja nggak apa-apa, nggak usah full. Nanti kalau alert keduanya baru kita bisa tambah. Titip sendal lah, mau 1 lot, mau 10 lot, mau 20 lot itu bebas. Lalu kita cek dengan langkah pertamanya ketik alertnya, lalu langkah kedua kita cek speedo ESA. Kita lihat speedometernya. Dia berada di zona grid, artinya untuk penutupan hari Kamis demand-nya lebih besar pada supply. Pak, saya nggak ngerti. Ini grid ini apa? Bapak Ibu ketik tutorial. Jadi sebelum bilang tidak mengerti, di tutorial ini silahkan nonton. Ini ada tutorial Fear and Greed. Kalau tetap nggak ngerti, saya nggak tahu lagi. Tapi kalau belum nonton, mungkin bisa ditonton. Oke, ini daily-nya. Sekarang karena ini akhir pekan, kita cek dengan weekly-nya. Speedo ESA. Nah, Bapak Ibu, kalau di weekly berarti pakai catnya cat weekly. Untuk di weekly terdeteksi hari penutupan hari Kamis kemarin, dia berada di zona netral. Sudah selesai ini karena hari Jumat kan nggak ada data. Netral artinya supply dan demand sama kuat. Kita cek dengan rotasi saham. Star ESA. Ini kalau rotasi saham, jangan bingung. Dia adalah relatif terhadap komposit. Kalau nggak ngerti, tonton tutorialnya. Kalau belum tonton, itu saya nggak tahu.
Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak ngerti karena belum nonton. Nah, itu tidak ada penjelasan itu. Harus nonton dulu. Harus belajar dulu istilahnya. Jadi dia ESA ini tak terpantau, eh, ter, nggak kemana-mana ya, Bapak Ibu. Secara relatif dia sama kuat ya, eh, dengan komposit. Dengan komposit karena pusat rotasinya komposit. Kemudian dalam beberapa hari dia sudah melesat. Nah, ketika terjadi di sini, itulah ciri-ciri awalnya penguatan. Sekarang dia masih terus menguat. Relatif terhadap kompositnya melemah. Kenapa kita pantau? Oh, ini Pak, sepertinya kuat nih. Dia resultante maksimum. Iya, karena kompositnya melemah. Jadi harus ada kalimat relatif terhadap komposit. Nah, kita lihat dulu kompositnya kan melemah. Nah, ya, ESA outperform atau menguat. Dia sejajar, dia nggak masuk dulu habis panic terminal hope. Dia sudah menguatan nih. Biasanya ini terjadi sesuatu, ada suatu event atau dia sudah sangat bottoming. Nah, ini nanti kita lihat. Kemarin kita bahas mungkin ada spring ya gitu. Oke. Sekarang kita akan cek dengan weekly-nya coba. Let's start ESA. Kalau weekly-nya masih melemah ya Bapak Ibu. Kalau karena kita lihat weekly composite menguat sangat kuat ya. Jadi dia melemah, zona panik. Weekly composite kan menguat. Jadi relatif terhadap composite weekly yang rebound menguat itu dia ESA-nya melemah. Oke, kita lihat sekarang VPA monthly ESA. Jadi kalau Bapak Ibu saham, analisa saham, kita lihat dulu struktur besarnya atau chart monthly-nya. Mau lihat polanya? Oke, kalau lihat ESA ini sepertinya dia pernah. Ini adalah fase akumulasi. Kalaupun ini beli di harga 400, ini sudah beggar ya. Jadi boleh kita bilang mungkin wake off-nya sudah berjalan, marking up ya, distribusi, redistribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up ya. Distribusi, marking down lagi, akumulasi. Jadi memang wake off-nya sudah pernah terjadi besar, sudah terjadi kecil. Jadi kalau Bapak Ibu punya di sini mungkin targetnya 900 sampai 1000, jual dulu 50%, sisanya mungkin bisa lihat profit run. Karena ini adalah wake off kecilnya. Baik. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, lihat. Ini volume besar. Ya, naik tinggi. Ini naik tinggi, tapi volumenya tidak besar. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa ikut workshop namanya volume price analysis ya. Dan wake off. Bukan saya yang ciptakan, dia bisa. Atau Bapak Ibu bisa baca bukunya sendiri. Jadi memang di sini kenapa dia tidak bisa tinggi? Karena dia tidak support oleh volume. Nah, sekarang ini adalah akumulasi lagi. Di monthly-nya kita lihat ada volume gede. Tapi belum marking up ya. Kita tunggu saja dia. Masih dalam perjalanan mungkin akumulasi. Tapi itu monthly. Sekarang kita lihat dengan VPA ESA. Kita turun ke daily dulu. Oke, jadi di daily dulu sempat ada tutorial trading plan di sini. Cuman dia turun lagi. Ya, kalau stop loss di bawah sini, dia akan kena ini. Oke, ya. Jadi bulan Juni itu sudah ada tutorial trading plan. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah selling climbing auto range secondary test. Lihat, ini ada volume-volume kecil ya. Nah, kalau begini di mana the best time for buying? Bisa di sini ya. Dia tunggu nanti targetnya mungkin di 900 apa. Jadi kalau sekarang ini ada namanya spring. Spring itu nanti Bapak Ibu ikut aja lah level advance namanya wake off ya. Jadi saya jelasin ini juga nggak akan lengkap. Jadi nanti bisa salah tangkap karena harus satu hari dijelaskan detail ya apa aja motif di belakangnya. Jadi kita lihat aja di sini. Jadi sejak kemarin itu sudah ada di sini namanya low ya. Sekarang dia high. Nah, ini kalau Bapak Ibu anggap ini adalah spring, maka masuknya itu bisa di sini atau bisa di sini atau bisa di sini. Bisa ke atas. Yang kita tunggu adalah dia turun dulu. Oke, stop loss sudah jelas. Stop loss-nya kalau ada spring itu adalah risk-nya kecil. Stop loss adalah 515, 510, 505, 500. Nah, ini stop loss berlapis ya Bapak Ibu. Ini stop loss-nya. Jadi besok, kemarin
teman-teman mungkin sudah jaga atas, jaga bawah ya. Ya, Bapak saya sudah masuknya di sini. Jadi dia kalau besok dia naik ke atas, dapat di atas, dapat di sini, ya. High-nya berapa nih? Berarti 6.30 pasang buy on BOB ya, buy on breakout. Tapi kalau dia turun ke bawah, buy on weakness di sini. Mungkin ini 5, ini 10, ini susah ya. Kita rapin dulu. Kalau turun ke sini mungkin kita beli 5 lot, turun ke sini 10 lot, mungkin ini 15 lot, ini 20 lot, ini 40 lot, ini mungkin 80 lot ya. Jadi sampai 505 ini dibikin piramidanya. Ya, jaga atas juga, mungkin jaga atas mungkin 2 lot ya. Jadi ini pasti dapat. Jaga atas, jaga bawah. Jadi kalau ESA ini yang kita tunggu adalah dia turun pullback dulu baru naik. Karena ini sinyal hari Kamisnya dia ada cun, ya. Pak, cun itu ada apa? Sudah ada di tutorialnya atau sudah dijelaskan juga di kelas ya. Harusnya sudah ada di tutorial apa itu cun. Oke, lihat di sini terjadi perubahan volume kan. Jadi kalau Bapak Ibu beli nanti tunggu di harga 750 itu adalah the best time for buying. Tapi kalau beli di sini maka dia sudah terjadi spring, sudah bagus ya. Jadi fase-fasenya sudah berjalan berapa bulan nih. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP ESA daily-nya. Jadi kalau target jual 50% atau 20% ya di sinilah atau di sini sell mother candle. Sebenarnya di sini sudah ada supply. Saya nggak tahu nih harga 900 berapa. Ini adalah marking down. Ini akumulasi. Dia naik, harus turun dulu supaya bisa break di atas. Kalau nggak berat ya. Jadi seperti ini. Kalau nggak berat. Kenapa Pak dia turun? Akumulasi belum selesai jawabannya ya. Jadi bagaimana cara penjelasan akumulasi belum selesai? Nanti kita ketemu di kelas aja lah. Soalnya panjang penjelasannya. Harus ada skematiknya. Oke ya, itu. Jadi sekarang dia akan ada supply di atas. Jadi kalau nanti di sini ada supply, dia akan terturun dulu. Nah, kalau lihat di demand zone-nya ini ya di bawah inilah. Biasanya jarang juga dia akan ngetes spring, jarang. Dia akan pullback dulu ke sini. Jadi kalau bisa buy on weakness di sini, naik ke atas. Oke, kita lanjut dengan wave ESA. Kalau wave ESA-nya tidak ada candle, waist volumenya belum ini ya, belum zigzag elliott wave-nya. Kalau kita asumsikan dia belum ada perubahan tren. Dari mana kita lihat? Ini kan besar, ini merah. Kita membutuhkan warna hijau ini close di atas merah ini. Jadi dia sudah lebih tinggi, maka mungkin terjadi perubahan tren di situ ya. Karena kan kalau di fase akumulasi bentuknya akan begini-begini terus nih. Sampai kemudian dia membentuk new higher high baru terjadinya valid. Kalau dia hijau, merahnya tidak lebih tinggi dari hijau itu belum overtaking ya, artinya belum berubah trennya. Jadi masih sideways ini. Hari Kamis kalau kita lihat datanya di sini terjadi hajar kanan sebesar 7,9 miliar. Jumlah lotnya adalah 13 juta lot. Net hajar kanannya. Kita cek dengan dominasi rasio dulu. Kita mau lihat ESA ini asingnya dominan atau enggak. Kita cek dengan dom ESA. Tanggalnya sudah benar ya. Jadi kalau kita lihat hari Jumat kemarin, hari Kamis asingnya hanya 10%, artinya mungkin dia tidak dominan. Dalam 5 hari dia di bawah 10% sampai dengan 200 hari asingnya 20% ya, di bawah 10%. Kecil sekali nih. Kemungkinan boleh kita sampaikan asingnya tidak dominan ya. Baik, untuk itu kita lanjutkan untuk melihat foreign flow dari ESA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk ESA industri ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini asingnya masih konsolidasi. Tetapi kita lihat kemarin asingnya net buy 6,46 miliar, dalam 5 hari sudah tercatat 9,19 miliar asingnya net buy, dalam 20 hari tercatat 8,7 miliar net buy. Nah, ini sudah lumayan lah.
Dalam 60 hari ada 131,8 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 142 miliar net sell. Asingnya masih net sell ya. Berarti kalau untuk sampai 100 hari. Cuman acuan kita 20 hari ini dia sudah net buy, mungkin sudah mulai masuk. Dan bottoming pula. Oke. Pak, besok buy on weakness-nya di mana? Nah, jadi kita jaga A1 titik di atas. Kalau dia turun ke 585, kalau mau pakai support-support ini juga boleh. Ini misalnya ini 10 lot, misalnya ini 20 lot, misalnya ini 40 lot ya, 10, 20, 40. Di sini mungkin 80 lot gitu. Jadi bentuknya piramida. Ya, biasanya dia sampai bawah sini dimensionnya dapat lah. Jaga atas juga, siapa tahu dia naik terbang tinggi ya. Ini yang ideal ada turun dulu. Turun dulu. Supaya ada low high, high low, high high. Jadi bottomnya divalidasi dengan tren nanti. Kita cek dengan tren ESA. ESA kalau kita lihat Q dia overvalue ya, saya nggak tahu nih. Sudah hijau di sini trennya. Kalau Bapak Ibu pakai chart trennya memang di mana ini? Untuk daily-nya sudah hijau, ada penguatan dari candle-nya. Lalu besok kalau dia turun ke level-level ini 550, 540, itu bisa buy on weakness lah. Jadi kena stop loss-nya, risk-nya kecil nih. Kalau dia sampai close di bawah 510 udah exit, itu berarti dia sudah bentuk new low dari pattern besar berarti. Sekarang kita cek dengan PWS ESA. Jadi saya sudah ingatin Bapak Ibu, ini alert ESA ini fresh. Kalau bisa jangan ketinggalan, jangan sampai nggak mungut di bawah ini ya. Mumpung masih bottom ini. Ya dari struktur besar tadi. Kalau risknya kecil karena dia di dekat-dekat bottom dan ada spring juga. Oke, untuk chart PWS atau P2 Walusiwah, Bapak Ibu kita punya banyak indikator buy. Ya, ada buy ADX sama CD. Cuman dari tren pakai chart ini dia masih down ya, Bapak Ibu belum keluar. Udah ada sinyal buy-nya. Bagus ini karena dari PWS-nya dia sudah berubah warna. Tinggal mudah-mudahan sebentar lagi dia muncul flower-nya ya. Flower-nya muncul, mantap ini. Tinggal dia harus jebol garis ini sama garis 700 ini. Oke. Volumenya besar, spread-nya rata, tapi close-nya mid. Artinya ada supply masuk, flat dia dan sebenarnya sudah kuat candle-nya. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa lengkap saham ESA. Jadi nanti kita masih ada 3 saham lagi. Saya akan analisa singkat saja sisanya. Bapak Ibu tinggal ikutin saja step by step untuk saham yang lainnya ya. Kita cek dulu alert. Jadi ada Java, Raja, dan S dan KPIG. Kita cek dengan alert JPFA. Nah, Java ini dia tidak fresh Bapak Ibu. Karena tanggal 2 sudah ada alert, tanggal 4 sudah alert. Jadi penguatannya sudah kuat. Baru dia sebenarnya sahamnya bergerak freshnya ini kalau lihat mungkin dia kalau fase akumulasi mulai ada terjadinya pembelian atau alert dari bot itu sejak bulan 6. Bulan 6 dia keluar, bulan 7 keluar, bulan 8 keluar, bulan 9. Artinya setiap bulan keluar kan? Nah, antara bulan 2 sampai bulan 6 tidak ada alert. Sampai akhirnya bulan 6 ada, itu baru bulan 6 ini kita sebut dengan alertnya fresh. Usahakan kalau ada saham alertnya fresh, sudah ada titip sendal. Nah, sekarang dia sudah tidak fresh, dia sudah banyak. Tapi kita cek apakah masih bisa masuk atau tidak. Oke, kita cek dengan Speedo JPFA. Saya hanya kasih daily-nya saja, Bapak Ibu nanti lakukan cek untuk weekly sendiri ya. Kan bisa cek trialnya ada. Grid artinya untuk penutupan hari Kamis, Java ini berada di zona grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star JPFA. Soalnya kalau saya lakukan analisa lengkap, waktunya nggak cukup. Oke. Java ini relatif terhadap composite, dia sempat melemah dan hari ini kembali masuk ke zona grid dengan terjadi akselerasi. Jarak antar bintangnya melesat cepat dibanding sebelum-sebelumnya. Berarti ini ada penguatan signifikan relatif terhadap composite yang melemah. Jadi composite-nya melemah ya. Kita cek dengan artinya ada perform dia. Outperform, performanya lebih bagus. Kita cek dengan PPA Weekly JPFA, bagaimana weekly-nya sampai penutupan hari Kamis.
Oke, dia semacam ini namanya kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop volume price analysis kita sebut dengan stepping stone. Di struktur besar ya, ini adalah low-nya struktur besar, ini adalah high, mungkin ini high low. Selama dia tidak close di 1415 dia akan menjadi high low, mudah-mudahan dia kalau stepping stone bisa close di atasnya. Oke, jadi ini adalah marking up, ini distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Itu untuk struktur kecil. Penutupan hari Kamis, walaupun dia tidak cukup 5 hari, volumenya luar biasa. Ini semacam ledakan volume di weekly. Lalu dia tidak cun, walaupun di sini kita lihat ada tekanan. Dan dia adalah climax volume up ya. Jadi memang dia disupport oleh dalam candle weekly ini terjadi 2 kali alert, makanya demand-nya kuat banget ya. Sinyalnya apa? Di weekly Bapak Ibu bisa cek sinyalnya, dia mengatakan strength in returning after downtrend. Jadi ini sudah downtrend, kelihatan menguat. Menguatnya bagaimana? Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Sudah, ini kalau di workshop kita katakan sebagai ready to uptrend. Tapi di weekly nih, harusnya masuknya di daily. Kita lihat daily-nya, VPA, JPFA. Ya. Oh, jadi Bapak Ibu ya di sini sudah marking down. Ini adalah fase A, selling climax, authorization, secondary test. Ini mungkin the best time for buying. Ya, ini mungkin second chance to buy. Nah, ini harusnya kalau ditarik garis dia sudah membentuk uptrendnya, low, high, low. Ini mungkin nanti kalau dia naik ke atas lagi ini fase E. Belinya di mana? Harusnya di bulan Juli. Ada alert nggak? Ada banyak alert. Sebelumnya di sini ada alert kalau nggak salah. Ini ada alert lagi. Ini ada alert. Jadi karena dia sudah alert berkali-kali, jadi harus koreksi dulu untuk naik lagi ke atas. Mudah-mudahan. Jadi waktu kalau Bapak Ibu nonton alert robot di sini, saya bikin pembahasan ya bulan Agustus ini. Kalau baru masuk sekarang, ya mau gimana lagi lah. Harusnya masuknya di sini. Ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Mudah-mudahan, bantu doanya. Kita sampai 2.500 cukup lah ya. Kalau belinya mungkin 1.600, saya nggak tahu, harus cek. Kayaknya saya kira-kira di sini nih. Mungkin targetnya di atas 2.300. Harus dianalisa lagi. Karena kalau udah jadi stepping stone di weekly, itu mungkin lebih tinggi dia untuk high-nya. Dia break. Selanjutnya kita lihat foreign flow untuk Java. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk Java. Kalau kita lihat Java ini untuk hari Kamis asingnya net sell 30 miliar dan untuk hari 5 hari terakhir dia ada net sell 70,4 miliar, dalam 20 hari ada 246 miliar net sell, dalam 60 hari ada 544 miliar net sell, dalam 100 hari ada 523 miliar asing net sell. Jadi asingnya 100 hari terakhir keluar terus ya. Nah, ini harus dicek dulu apakah asingnya dominan atau tidak. Kalau kita lihat mulai pertengahan Agustus, sahamnya naik, asing terus keluar ya. Jadi dia divergen. Untuk mulai dari pertengahan Agustus ini. Cek asingnya dominasi rasio apakah dia dominan atau tidak. Saham berikutnya kita coba Raja. Alert Raja. Fresh atau tidak ya. Raja ini tidak fresh. Harusnya freshnya ini bulan Juni ya Bapak Ibu. Artinya dia sudah naik tinggi nih. Apa gunanya sekarang alertnya? Ya mungkin kita harus menaikkan stop loss, mungkin kita harus profit taking ya, kita harus cek dulu lah karena ada alert kan. Kita cek dengan Speedo, jangan pakai Speedo lah. Oh ya boleh Speedo. Speedo Raja. Dia berada di zona netral ya, artinya sehari hari Kamis kemarin demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star Raja. Mungkin sebelumnya dia fear. Raja, ya kalau Raja kalau kita lihat perjalanannya dia dari grid langsung masuk ke panic, melemah relatif terhadap composite. Jangan lupa kalimat relatif terhadap composite. Dan dia hari Jumat kemarin ada pembalikan. Ini mungkin dia melemah koreksi terus ada penguatan. Kita cek dengan VPA weekly Raja. Karena kalau nggak lihat weekly-nya bisa salah analisanya. Jadi lihat dulu gambaran besar. Oh ya. Oke.
Jadi wake off-nya itu mungkin ya kalau ini adalah marking up, ini ada distribusi, ini marking down. Sekarang dia bergerak lagi nih, ya. Ini tergantung. Kalau dia tidak berhasil close di atas 327, kalau cuma berhenti 3000, turun lagi, ya mungkin ini adalah head-nya, ini ada siklus kecilnya, ini dia akan turun ke bawah. Karena siklus besarnya saat ini sampai 4400-an ya, atau nggak sampai 4500. Kalau lihat, tentu sini ada perubahan volume. Ini ya sampai yang tertinggi ini sudah sudah benar. Nah, ini saat dia turun, volumenya mengecil. Nah, ini juga menarik untuk dianalisa. Kalau dia turun mengecil volumenya tidak apa-apa. Kita tunggu pullback-nya. VPA Raja, kita lihat daily-nya. Oke. Nah, ini agak tricky ya Bapak Ibu ya. Karena dia sebuah timing yang sudah terjadi dan kalau kita lihat trennya uptrend nih. Ya ini ada gap sudah tutup. Ini ada selling climax ya. Ada gap tutup. Ini selling climax, auto resistance secondary sudah selesai. Sekarang kita lihat ini mungkin fase B. Kita nggak tahu di sini atau di mana. Mungkin ini the best time for buying. Ya ini fase B-nya, ini the best time for buying, dia turun. Nah, ini kan low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Nah, ini dia lagi harus dia berada di tengah-tengah candlenya hari Kamis kemarin. Sekarang nggak ada yang bisa kita lakukan dalam menganalisa karena dia masih berada di tengah-tengah. Kita tunggu dia konfirmasi break 3270 atau dia close di bawah 2300-an inilah ya. Jadi dia harus close di bawah ini dulu ya untuk tahu. Kalau volume kemarin ya besar tapi candlenya kan merah, dia tidak ada sinyal. Close-nya low. Kalau loss-nya low ini berarti sebenarnya supply-nya masuk, cuman dia tidak tune ya, Bapak Ibu. Ya itu tunggulah. Ini kan kita tidak tahu. Kalau dia close bawah baru kita bisa tahu. Jadi kemarin itu alertnya sempat naik, sempat bagus. Ini yang saya sampaikan, begitu mau penutupan diguyur nih atau start alert dia diguyur. Jadi inilah alasan kenapa walaupun ada alert robot karena datanya belum close harus dianalisa. Ya. Ini semacam ledakan volume nih sebenarnya. Cuman candlenya merah jadi tidak ada. Kita lanjut dengan foreign flow Raja. Berikut ini chart foreign flow untuk Raja atau rukun harja. Kita bisa pantau. Walaupun candlenya merah, asingnya kemarin di hari Kamis, Rajanya net buy 3,32 miliar dan 5 hari ada 0,89 miliar net buy. Dalam 20 hari masih tersisa net sell 20 miliar, dalam 60 hari ada 47 miliar, dalam 100 hari ada 291 miliar asingnya net sell. Jadi kalau kita lihat trennya masih downtrend ini, walaupun sempat spiky besar di sini. Oke, kita lanjut saham terakhir, KPIG. Nah, KPIG ini sudah berkali-kali juga alert, sempat berkali-kali juga ledakan volume, tapi saya nggak punya. Jadi analisa saya akan fair ini. Kita cek alert. Jadi alertnya itu semenjak bulan 6 ya. Bulan Agustus. Bulan 6 ada, baru menghilang lagi. Bulan 6 gini, waktu itu dia ledakan-ledakan volume baru ada. Sekarang baru bulan Agustus dia ada. Sekarang udah alert ketiga. Spido KPIG. Pasti ada sesuatu lah. Kalau KPIG ini belakang Haritano nih ada aksi koperasi atau ada apa, kita nggak tahu nih. Ganti nama atau apa segala macam. Oke, KPIG dari speedometer tercatat bahwa penutupan hari Kamis demand-nya lebih besar pada supply dan dia terdeteksi di zona grid. Nah, itu aja analisanya. Simple sekali. Star KPIG. Rotit saham KPIG. Dia melemah terus nih KPIG nih. Lalu hari kemarin mungkin banyak yang berharap dia naik. Nah, dia berbalik arah nih. Dia berbalik arah, ada penguatan, mungkin akan masuk lagi. VPA weekly KPIG. Kita lihat chart weekly-nya untuk melihat strukturnya. Oh, bahaya nih. Berbahaya ya. Kalau weekly-nya berbahaya. Karena ini ada top. Sudah dites dengan top di sini. Oke, itu weekly-nya ya. Jadi, gimana ya?
Kalau dia harus close di atas, volumenya harus besar nih. Nah, weekly ini selesai pula, volumenya kecil pula. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar volume price analysis, lihat ini, price-nya, spread-nya besar, volumenya. Pak, ini kan cuma 4 hari trading ya, itu catatan kita. Coba, walaupun dia 4 hari trading kan, kita nggak usah bandingkan dengan sebelumnya. Analisa saja candle-nya, spread-nya besar, volumenya kecil. Ya udah itulah Bapak Ibu. Ya, kita perlu pantau bahwa dia sudah ada dites high-nya, sekarang sudah dites supply-nya masuk. Kalau dia mau bentuk new higher high, ya dia harus close di atasnya. Oke, itu weekly-nya kita lihat VPA, KPIG. Jadi kalaupun mau profit taking yang belum sempat exit, nanti Bapak Ibu profit taking setengah di atas ini juga nggak apa-apa nih. Ya, kecuali nanti candle berikutnya volumenya sangat besar, spread-nya juga besar. Itu let profit run. Kalau selagi weekly-nya dengan catatan bahwa hari tradingnya berkurang, hanya 4 hari, tapi volume kecil, gitu. Itu perlu dipantau. Itu namanya anomali. Kalau yang sudah ikut workshop volume price analysis bisa buka-buka lagi tuh catatannya. Kita lihat dari daily KPIG. Oh, begini daily-nya. Is okay ya. Jadi ini adalah marking up, turun, dia harus close di atas 244. Karena kalau di daily-nya ini kan menjadi high. Ada sinyal uptrend lah atau apa. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high, terus dia break, ini menjadi lower low. Lah, kalau dia close lagi di bawah ya jalan, pattern-nya jalan. Jadi dia harus close dulu di atas ini. Ini ada buying climax, baru close lagi di atas 244. Kalau enggak, pattern-nya sudah terbentuk disebut dengan ready to downtrend. Sinyalnya apa untuk daily strength in returning? Ya, ini ya. Bapak Ibu bisa lihat. Di sini tuh candle-nya spread-nya besar. Ya, spread-nya wide. Lihat volumenya. Walaupun dia di atas daily, ya dia rata-rata. Kalau kita lihat dengan tren di sini, dia volumenya turun. Jadi ini patut diwaspadai. Saat ini dia terdeteksi sebagai low terhadap high. Low terhadap high ini. Dia harus close di atasnya. Kalau nggak, trennya nggak patah. Oke ya, jadi kalaupun dia nanti turun membentuk new low, kita tunggunya di mana? Di sini ada demand zone. Kalau kita lihat demand zone-nya. VBP, KPIG. Wih, udah lebih dari 1 jam. Mohon maaf. Ini terlalu banyak ngomong saya ini. Orangnya saya singkat-singkat aja. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau dia turun, Bapak Ibu kita buy on weakness di mana? Di sini. Jadi kalau dia turun, kalau mau exit atau kalau mau apapun terserah lah. Tapi kalau masih ada cash, mau nunggu buyback lagi KPIG, tunggunya di sini. 120 sampai 130, jelas dari data ya. Selanjutnya kita lihat foreign flow KPIG. Mohon maaf ya Bapak Ibu, lebih dari 1 jam kebanyakan ngomong. KPIG ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat KPIG, dia asingnya net buy terus. Kemarin hari Kamis asingnya net buy 4,7 miliar, dalam 5 hari ada 12,9 miliar net buy, dalam 20 hari 51,5 miliar asing net buy, dalam 60 hari ada 166 miliar asingnya net buy, dalam 100 hari ada 211 asingnya net buy. Jadi akumulasi terus nih asingnya. Cuman nggak tahu dia dominan atau enggak. Ya, cek. DOM KPIG. Dicek aja. Oh, nggak terlalu dominan. Tapi lumayan lah ya, dia konsisten. Mungkin asing, mungkin yang dikuasai oleh lokal, mungkin Haritanu yang kuasai ini. Atau saya nggak tahu, harus lakukan analisa detail dulu. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close penutupan hari Jumat kemarin. Dengan catatan hari Kamis kemarin, hari Jumat kita tidak ada trading. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa vote ya, Bapak Ibu. Vote voting saham-sahamnya. Di sini Bapak Ibu join Telegram channel. Telegram channel ini ada di link deskripsi. Sekarang udah 207 suara. Ini Bapak Ibu jangan lupa untuk voting saham-saham yang insya Allah besok kita lakukan analisanya untuk weekly. Baik, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.